Halo semuanya, selamat datang kembali di saluran Kenapa Itu Ya. Saya Raka Pratama, dan hari ini kita akan membahas sebuah topik yang mungkin sering terlintas di pikiran kalian saat melihat video liburan mewah di laut lepas, tapi jarang benar-benar kita bedah secara mendalam karena saking mengerikannya. Kita akan bicara soal kapal pesiar, tapi bukan soal prasmanan mewahnya atau kolam renangnya yang indah. Kita akan bicara tentang skenario terburuk yang bisa terjadi di sana. Pernahkah kalian berdiri di pinggir pagar dek kapal pesiar, melihat ke bawah ke arah laut yang gelap dan berombak, lalu berpikir, apa yang akan terjadi kalau saya jatuh ke sana? Mungkin sebagian dari kalian berpikir, itu kan cuma air, paling basah. Lalu berenang sebentar, sampai ada yang melempar pelampung. Tapi kenyataannya, jatuh dari kapal pesiar atau yang dalam istilah maritim dikenal sebagai man overboard atau MOB adalah salah satu kecelakaan paling fatal yang bisa terjadi di laut. Statistik menunjukkan realitas yang dingin, tingkat kelangsungan hidup dari kejadian ini hanya berkisar antara 20% hingga 40%. Itu artinya, jika ada 10 orang yang jatuh, kemungkinan besar hanya 2 hingga 4 orang yang berhasil diselamatkan dalam keadaan hidup. Sisanya, laut tidak pernah mengembalikan apa yang sudah diambilnya. Hari ini, Wi akan membedah secara ilmiah, langkah demi langkah, detik demi detik apa yang sebenarnya terjadi pada tubuh manusia, fisika di balik benturan tersebut, dan prosedur super rumit yang dilakukan kru kapal untuk mencoba menyelamatkan satu nyawa di tengah samudera yang luas. Kita akan cari tahu, kenapa angka selamatnya begitu rendah, dan apa yang harus kalian lakukan, dan yang pantang kalian lakukan jika skenario mimpi buruk ini terjadi. Mari kita mulai dari detik pertama. Detik di mana kaki kalian kehilangan pijakan. Hal pertama yang harus kalian pahami adalah ketinggian. Kapal pesiar modern itu raksasa. Ketinggian dek tempat penumpang biasanya berada rata-rata berkisar antara 15 hingga 30 meter dari permukaan air. Untuk memberikan kalian gambaran yang lebih nyata, 30 meter itu setara dengan gedung 7 hingga 8 lantai. Sekarang bayangkan kalian jatuh dari lantai 8 sebuah gedung. Bedanya, di bawah sana bukan aspal, tapi air. Banyak orang salah kaprah, mengira air itu empuk. Kan air, pasti aman dong. Ini adalah miskonsepsi yang sangat berbahaya. Secara fisika, ketika tubuh kalian jatuh bebas dari ketinggian tersebut, gravitasi akan menarik kalian dengan percepatan konstan. Saat kalian menyentuh permukaan air, kecepatan tubuh kalian bisa mencapai 40 hingga 50 km per jam. Ini setara dengan kalian naik sepeda motor tanpa helm, lalu menabrak tembok diam. Kenapa bisa begitu? Karena pada kecepatan setinggi itu, air tidak punya cukup waktu untuk minggir atau memecah diri saat tubuh kalian menghantamnya. Tegangan permukaan air menjadi sangat kuat, menciptakan resistensi yang hampir sama kerasnya dengan beton atau semen. Jadi bahaya pertama bukanlah tenggelam, melainkan trauma benturan atau blunt force trauma. Jika kalian jatuh dengan posisi yang salah, misalnya perut atau punggung duluan, atau lebih buruk lagi kepala duluan, dampaknya bisa fatal seketika. Tulang bisa patah, organ dalam bisa pecah, atau kalian bisa langsung pingsan karena gegar otak. Dan pingsan di dalam air, artinya kalian tidak bisa menahan napas. Air masuk ke paru-paru dan proses tenggelam dimulai bahkan sebelum kalian sempat sadar apa yang terjadi. Tapi, mari kita asumsikan kalian beruntung. Kalian jatuh dengan posisi kaki lurus ke bawah, memecah air dengan sempurna, dan kalian selamat dari benturan awal tanpa cedera serius. Kalian muncul kembali ke permukaan, terengah-engah. Disinilah musuh kedua muncul, waktu dan jarak. Saat kalian berhasil menyembulkan kepala ke permukaan air, hal pertama yang akan kalian lihat adalah dinding besi raksasa kapal pesiar yang bergerak menjauh dari kalian. Dan percayalah, kapal itu bergerak jauh lebih cepat dari yang kalian bayangkan. Rata-rata kapal pesiar berlayar dengan kecepatan jelajah sekitar 18 hingga 37 km per jam. Mungkin terdengar pelan kalau di jalan tol, tapi di laut itu sangat cepat. Kapal itu bergerak menjauh dari kalian dengan kecepatan sekitar 5 meter per detik. Coba hitung. 1 detik, 5 meter. 10 detik, 50 meter. Itu sudah setengah panjang lapangan bola. Dalam 1 menit, kapal itu sudah berjarak 300 meter dari kalian. Dalam 5 menit, jaraknya sudah hampir 1,8 km.
Pada jarak 1,8 km di tengah laut yang bergelombang, kepala manusia itu hanyalah sebuah titik kecil yang nyaris tidak terlihat, apalagi jika kejadiannya malam hari. Kalian akan melihat lampu-lampu kapal yang tadinya terang benderang, perlahan mengecil dan menjauh, meninggalkan kalian sendirian dalam kegelapan total dan suara deburan ombak. Inilah kenapa saya katakan di awal, waktu adalah musuh utama. Sekarang, mari kita beralih sudut pandang. Apa yang terjadi di atas kapal? Apa yang dilakukan kru di anjungan atau bridge saat ada laporan orang jatuh? Keselamatan kalian sangat bergantung pada seberapa cepat kejadian itu dilaporkan. Ada golden time atau waktu emas yang sangat kritis, yaitu kurang dari 10 menit. Jika dalam 10 menit tidak ada yang sadar kalian jatuh, peluang kalian untuk ditemukan hidup turun drastis mendekati nol. Katakanlah, ada saksi mata. Seseorang melihat kalian jatuh dan berteriak "man overboard" atau orang jatuh ke laut. Informasi ini akan langsung diteruskan ke anjungan kapal pusat komando di mana kapten dan perwira jaga berada. Begitu teriakan "man overboard" terdengar, perwira jaga memiliki prosedur hafalan yang harus dilakukan dalam hitungan detik tanpa berpikir panjang. Langkah pertama, menekan tombol MOB atau Man Overboard Button pada sistem navigasi GPS. Tombol ini sangat krusial. Kenapa? Karena di laut tidak ada jalan raya, tidak ada tiang listrik untuk penanda. Laut itu seragam. Tombol MOB ini berfungsi untuk mengunci koordinat geografis tepat di mana kapal berada saat tombol ditekan. Ini menjadi titik referensi pencarian. Ingat, kapal terus bergerak maju. Tanpa titik referensi ini, mencari kalian sama seperti mencari jarum di tumpukan jerami yang sedang bergerak. Langkah kedua, melakukan manuver penyelamatan. Kapal pesiar yang panjangnya bisa mencapai 300 meter tidak bisa mengerem mendadak seperti mobil. Butuh jarak berkilo-kilometer untuk berhenti total. Jadi, mereka harus memutar balik. Ada 2 teknik manuver utama yang sering digunakan, dan ini adalah pengetahuan maritim yang sangat menarik. Yang pertama disebut Williamson Turn. Ini adalah manuver klasik, kapal akan membelokkan kemudi sepenuhnya ke satu arah sampai kapal bergeser sekitar 60 derajat dari jalur semula. Kemudian, kemudi dibanting penuh ke arah sebaliknya sampai kapal berputar dan kembali ke jalur yang sama persis tapi berlawanan arah. Tujuannya adalah membawa kapal kembali ke titik jejak di mana ia tadi lewat. Ini teknik yang paling akurat untuk kembali ke titik jatuh, tapi memakan waktu agak lama. Yang kedua disebut Anderson Turn. Ini lebih sederhana. Kapal membuat satu lingkaran penuh secepat mungkin. Ini adalah manuver tercepat untuk kembali ke area kejadian, tapi membutuhkan visibilitas yang sangat baik. Biasanya teknik ini dipakai jika korban masih terlihat oleh mata telanjang dari anjungan. Sementara kapten melakukan manuver raksasa ini, kru lain akan menghubungi MRCC atau Marine Rescue Coordination Center. Ini adalah pusat koordinasi penyelamatan laut yang akan membantu menghitung pola arus dan angin. Ingat, kalian di air tidak diam, kalian hanyut. Arus laut bisa menggeser posisi kalian dengan kecepatan 1 hingga 3 knot. Dalam 1 jam, kalian bisa bergeser sejauh 5 km dari titik awal jatuh. Inilah kenapa pencarian di laut itu menggunakan matematika, bukan sekadar melihat-lihat. Mereka menggunakan pola pencarian sistematis. Salah satu yang paling umum adalah expanding square search atau pola pencarian persegi meluas. Bayangkan sebuah titik pusat. Kapal akan mencari dengan membentuk kotak kecil di sekitar titik itu. Jika tidak ketemu, mereka memperbesar ukuran kotaknya, lalu memperbesar lagi, dan terus begitu. Atau mereka menggunakan parallel sweep, menyisir laut dalam garis-garis lurus sejajar. Semua ini dilakukan sambil kru memindai permukaan laut dengan teropong dan lampu sorot. Kembali ke kalian yang sedang terapung di air. Kalian sudah selamat dari benturan. Kalian melihat kapal mulai berputar balik. Tapi sekarang, kalian menghadapi pembunuh senyap yang paling mematikan di laut. Suhu air. Tubuh manusia didesain untuk hidup di suhu 37 derajat Celcius. Air laut, bahkan di daerah tropis sekalipun, biasanya lebih dingin dari itu. Dan air memiliki sifat konduktivitas termal yang jauh lebih tinggi daripada udara. Artinya, air menyerap panas tubuh kalian 25 kali lebih cepat dibandingkan udara. Ada 3 fase kritis yang akan tubuh kalian alami saat terpapar air dingin. Memahami ini bisa menjadi pembeda antara hidup dan mati. Fase pertama, cold shock response, shock dingin.
Ini terjadi dalam 1 hingga 3 menit pertama setelah kalian masuk ke air. Saat kulit kalian merasakan perubahan suhu drastis, tubuh akan mengalami refleks kejang. Kalian akan megap-megap, napas menjadi sangat cepat dan tidak terkontrol, dan jantung berdegup kencang. Bahaya utamanya di sini bukan kedinginan, tapi tenggelam. Saat kalian megap-megap panik, jika kepala kalian masuk ke air, kalian akan secara tidak sengaja menghirup air masuk ke paru-paru. Hanya butuh sedikit air asin di paru-paru untuk memicu spasme yang membuat kalian tidak bisa bernapas. Jadi, kunci bertahan hidup di 3 menit pertama adalah jangan panik. Saya tahu ini susah, tapi kalian harus memaksa diri untuk tenang. Fokus hanya pada satu hal, menjaga kepala tetap di atas air dan mengendalikan napas. Jangan mencoba berenang dulu, mengapung saja sampai napas kalian teratur kembali. Fase kedua, cold incapacitation hua kelumpuhan otot. Setelah syok dingin mereda, kalian punya waktu sekitar 10 hingga 30 menit sebelum otot kalian mulai menyerah. Tubuh kalian cerdas. Saat kedinginan, ia akan menarik aliran darah dari tangan dan kaki untuk memusatkannya ke organ vital di dada dan perut. Akibatnya, tangan dan kaki kalian akan menjadi kaku, lemah, dan sulit digerakkan. Kemampuan berenang kalian akan hilang. Kalian tidak akan kuat lagi menahan kepala di atas air dengan gerakan tangan. Disinilah kesalahan fatal sering terjadi. Banyak orang mencoba berenang mengejar kapal di fase awal. Itu kapalnya, saya harus kejar. Jangan lakukan ini. Berenang membuang energi panas tubuh kalian jauh lebih cepat. Semakin keras kalian berenang, semakin cepat kalian hipotermia, dan semakin cepat kalian tenggelam. Ingat, kapal bergerak 5 meter per detik, kalian tidak akan pernah bisa mengejarnya. Fase ketiga, hipotermia. Ini adalah fase jangka panjang. Jika kalian berhasil bertahan mengapung, suhu inti tubuh kalian akan perlahan turun. Jika suhu air mendekati titik beku, kematian bisa datang dalam 30 hingga 90 menit. Di air yang lebih hangat, kalian mungkin bisa bertahan beberapa jam. Saat hipotermia menyerang, kesadaran mulai hilang. Kalian akan merasa mengantuk, bingung, dan akhirnya organ-organ tubuh berhenti berfungsi. Lalu, apa strategi terbaik untuk bertahan hidup? Jika kalian jatuh dan masih sadar, setelah napas terkontrol, lakukan posisi yang disebut HELP, Hug, Heat Escape, Listening Posture. Bahasa sederhananya, posisi janin. Tarik lutut kalian ke dada, peluk erat dengan kedua tangan. Kenapa posisi ini? Karena area tubuh yang paling banyak melepas panas adalah selangkangan dan ketiak. Dengan melipat tubuh seperti ini, kalian menutup area-area tersebut dan menjaga panas tubuh tetap berputar di area dada tempat jantung dan paru-paru berada. Posisi ini bisa memperpanjang waktu bertahan hidup kalian hingga 50% lebih lama dibandingkan jika kalian merentangkan badan. Dan yang paling penting, diam, jangan banyak bergerak. Gerakan di air dingin memompa darah panas ke otot kulit, di mana darah itu akan langsung didinginkan oleh air, lalu kembali ke jantung dalam keadaan dingin, mempercepat hipotermia. Diam adalah bertahan. Sekarang, mari kita bicara tentang pencegahan. Kenapa 20,30 kasus ini terjadi setiap tahun? Apakah pagarnya kurang tinggi? Sebenarnya, pagar kapal pesiar sudah didesain dengan standar keamanan internasional yang sangat ketat, tingginya minimal 1 meter lebih, cukup untuk mencegah orang jatuh secara tidak sengaja hanya karena terpeleset. Fakta menyedihkannya adalah, lebih dari 50% kasus jatuh ke laut disebabkan oleh 2 faktor utama, alkohol dan perilaku tidak aman. Seringkali, korban dalam keadaan mabuk berat sehingga keseimbangan dan penilaian risikonya kacau. Ditambah lagi dengan tren perilaku beresiko, seperti memanjat pagar untuk mendapatkan angle foto selfie yang bagus, atau sekedar pamer keberanian di depan teman-teman. Ingat analogi beton tadi? Memanjat pagar kapal pesiar yang sedang melaju sama bahayanya dengan berdiri di atap mobil yang sedang ngebut di jalan tol. Tidak ada foto yang seharga dengan nyawa kalian. Sebagai penutup, mari kita rangkum apa yang sudah kita pelajari hari ini. Jatuh dari kapal pesiar adalah situasi hidup dan mati dengan peluang selamat yang tipis. Bahayanya berlapis, mulai dari benturan keras setara beton, risiko tenggelam akibat syok dingin, hingga hipotermia yang mematikan. Kapal pesiar memiliki prosedur canggih seperti tombol MOB, manuver Williamson Turn, dan pola pencarian Expanding Square Search yang dikoordinasikan dengan MRCC. Tapi semua teknologi itu berpacu dengan waktu valuasnya samudra.
Jika amit-amit kalian berada dalam situasi ini, ingat 3 aturan emas. 1. Kendalikan panik di menit pertama untuk mengatasi cold shock. 2. Jangan buang tenaga untuk berenang mengejar kapal. 3. Lakukan posisi help dan menjaga panas tubuh selama mungkin sampai bantuan datang. Dan tentu saja, cara terbaik untuk selamat adalah dengan tidak jatuh sama sekali. Patuhi aturan di atas kapal, jangan memanjat pagar, dan bijaklah dalam mengonsumsi alkohol. Laut adalah tempat yang indah untuk dinikmati, tapi ia menuntut rasa hormat yang tinggi. Semoga pembahasan ini menambah wawasan kalian tentang dunia maritim dan keselamatan. Jangan lupa untuk tetap waspada dimanapun kalian berlibur. Saya Raka Pratama dari Kenapa Itu Ya. Sampai jumpa di video berikutnya dengan pembahasan yang tak kalah menarik. Tetap aman teman-teman.